Pemirsa, untuk membangun keluarga yang tangguh demi mewujudkan generasi yang berkualitas secara bersama-sama dengan melibatkan berbagai lintas sektor begitu ya. Ada pemerintah Provinsi Jawa Timur, kemudian DPRD Jawa Timur juga, pemerintah daerah, OPD terkait dan lain sebagainya. Maka yang perlu dibahas ini ada 3 hal. Yang pertama adalah fondasi keluarganya, kemudian dukungan lingkungan, serta kebijakan publik yang bisa meregulasi dan mengakomodir kesejahteraan masing-masing keluarga. Karena kalau misalkan kita melihat begitu ya permasalahan-permasalahan di Indonesia, di Jawa Timur, ternyata akarnya adalah ketidakharmonisan keluarga begitu. Dengan ketidakharmonisan keluarga ini bisa jadi gitu melahirkan anak-anak yang memiliki karakter yang kurang baik begitu dan permasalahan-permasalahan sosial lainnya. Kita akan membahas mengenai tema hari ini, pemirsa, mengenai bangun keluarga tangguh, wujudkan generasi berkualitas, bersama dengan narasumber yang telah hadir di samping saya, begitu ya. Sudah ada Bapak Dr. Andes Haji Imam Makruf MM, selaku anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur, yang berasal dari fraksi Gerindra, sekaligus sebagai anggota Banggar, dan dari Dapil 11, yaitu Kabupaten Nganjuk, Madiun, dan Kota Madiun. Juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPD Gerindra Jawa Timur. Assalamualaikum Bapak. Salam Mbak Sina. Bertemu lagi ya di kesempatan kali ini Bapak. Siap, ini menjadi tugas Komisi E juga ya, betul, mengenai betul. kesejahteraan keluarga, bagaimana DPRD Jawa Timur ini juga turut memperhatikan keluarga-keluarga yang ada di Jawa Timur begitu ya Pak ya, agar bisa melahirkan generasi yang cerdas, generasi emas 2045 begitu Pak, seperti yang diinginkan oleh Presiden kita. Namun boleh disampaikan juga Pak kepada pemirsa dan juga kepada seluruh yang melihat podcast Rembuk Jawa Timur yang dipersembahkan oleh DPRD Provinsi Jawa Timur kali ini Pak. Sebenarnya ruang lingkup Komisi E DPRD Jawa Timur terhadap tadi ketangguhan keluarga ini seperti apa? Kemudian mengapa ini menjadi suatu hal yang begitu diperhatikan betul oleh Komisi E? Ya, komisi kami kan Komisi E ini yang membidangi masalah pendidikan, sosial, kesehatan. Kalau bicara tentang keluarga tangguh, Mbak Sima, saya kira sumber perpecahan, sumber kekerasan dalam rumah tangga, sumber kekerasan anak ini akibat tidak harmonisnya keluarga. Ini bidang memang tugas Komisi E. Dari broken home, pendidikan anak terlantar, kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan dalam perempuan, itu memang bidang-bidang Komisi E yang menangani itu. Gitu kan. Maka sudah pasti kita sebagai wakil rakyat yang duduk kebetulan di Komisi E sudah berkewajiban untuk memperhatikan concern terhadap masalah-masalah tersebut. Baik. Sampai hal sekecil keluarga pun juga diperhatikan begitu ya? Betul Mbak Sima. Jadi apalagi sekarang rame ini Mbak Sima. Lagi rame-ramenya ini ada ceraian makin meningkat ini Mbak. Yang kemarin ini yang lagi hits gitu ya, lagi hits ini kan saya melihat bahwa perceraian apalagi dengan ramenya sekarang yang lagi viral itu tentang P3K ya. Ketika seorang istri keterima jadi P3K di Blitar, di Trenggalek itu kemudian langsung menggugat cerai. Ini berarti ada sesuatu yang keliru menurut saya bahwa kita perlu juga kita sampaikan, kita juga perlu datangi, kita juga berkomunikasi dengan kawan-kawan bahwa kantor urusan agama ini jangan hanya sekedar sebagai lembaga untuk perkawinan saja. Menikahkan saja, gitu kan. Menikahkan, tapi juga harus ada mengedukasi calon pengantin. Ini harus siap betul. Calon pengantin harus siap betul. Ini sumber malapetaka, sumber harmonisan rumah tangga ini karena dalam perkawinan yang tidak disiapkan secara rapi. Nah, maka KUA ya tidak hanya ada orang mau kawin,
datang dikawinkan, harus ada pranikah, itu harus ada. Kalau perlu ada penataran gitu, atau apa pendidikan calon suami istri yang sebelum nikah. Orang nikah itu kadang-kadang zaman sekarang Mbak Sima, apalagi kemudian pernikahan dini gitu kan. Itu juga banyak yang menjadi concern Jawa Timur ya, Pak, kalau ya? kalau sudah namanya cinta itu nggak berpikir apa yang akan terjadi, enggak. Dia pikirnya pendek betul. Iya, betul. Ya, pokoknya kalau cinta itu apa yang dikatakan harus selamanya sehidup semati. Harus iya sehidup semati, atau ya namanya cinta itu ya kayak tai kucing rasa coklat. Iya. Gitu. Kamuflase ya, Pak. Iya, itu sudah. Mereka nggak berpikir ke belakang. Makanya KUA itu juga harus menyiapkan. Maka saya kira Komisi E punya kewajiban, punya keharusan, saya kira harus berkomunikasi baik dengan, kalau perceraian ini semakin banyak, ini menjadi perhatian Komisi E, gitu kan? Karena ini akan melahirkan generasi-generasi yang tidak bagus. Jadi maka Allah itu mengatakan boleh cerai, tapi dibenci. Karena boleh cerai, tapi dibenci, karena madorotnya, karena efek negatifnya itu luar biasa. Faktor psikologis anak, kejiwaan anak, iya. Nah ini yang menjadi perhatian. Jadi mereka kawin harus siap betul, siap mental, siap ini. Baik, tapi artinya kan Pak, sebelum kita sampai ke ranah KUA untuk memberikan edukasi pranikah begitu ya kepada calon pengantin, ini harus juga membentuk fondasi keluarga yang bagus juga nih Pak. Ya betul. Dari masing-masing keluarga atau orang tua calon mempelainya nih Pak, memberikan edukasi ke masing-masing anak mereka begitu. Bagaimana nak, nanti kalau misalkan berkeluarga ini nanti tidak semudah itu loh. Gitu. Iya. Nanti akan ada penghasilan, nanti jangan-jangan uang kamu. Nah, iya. Kayak gitu-gitu Pak. Nah itu memang kadang-kadang kita itu di pengantin-pengantin yang masih muda itu faktor ekonomi nggak diperhatikan. Faktor ekonomi itu penting, dan rata-rata perceraian itu ya memang ada yang beberapa orang, tapi banyak, mayoritas Pak. itu faktornya faktor ekonomi. Ketika mereka tidak mereka punya keterbatasan ekonomi, mesti konflik dalam rumah tangga. Betul. Maka dalam Islam itu dikatakan kadal fakru ayakuna kufur itu. Kefakiran itu bisa membawa kekufuran. Ya kufur itu ya kemudian perceraian ini. Nah, apalagi mereka sudah punya anak. Nah nanti ini mesti ada masalah lagi kan. Betul. Gitu. Makanya itu perceraian itu boleh tapi dibenci. Jadi beban besar sana. Mesti anaknya akan jadi broken. Karena melihat orang tuanya berantem terus, tidak selesai, kemudian cerai, apalagi kemudian sampai buntut rebutan anak. Nah, ini harta juga, gono gini. Ini menjadi, makanya anak-anak itu anak-anak yang broken, anak-anak yang tidak berkualitas. Kalau kita bicara yang tangguh, maka ini akan melahirkan masalah dalam masyarakat. Oke, definisi keluarga tangguh sendiri menurut Pak Ma'ruf sendiri apa, Pak? Keluarga tangguh itu harus memahami. Jadi ditanamkan kepada masing-masing. Jadi saya kira tidak haruslah bahwa norma-norma agama itu yang saklek ya. Norma-norma misalkan laki-laki punya kewajiban menafkahi gitu kan. Nah sekarang kan dengan era emansipasi ini kan menjadi lain. Kadang-kadang wanita penghasilannya juga lebih banyak. Mbak. Nah tapi kalau kemudian mereka punya moral, punya fondasi keagamaan yang tinggi, saya bagus, saya kira saling memahami, saling menyadari, tidak harus bahwa laki-laki itu menyuci, itu bagiannya perempuan. Tidak harus begitu. Sudah bergeser ya Pak? Sudah bergeser, saya kira tidak harus kemudian menggunakan kata-kata saklek di dalam pemahaman keagamaan kita kadang-kadang. Wa bima anfaqu min amwalihim, bahwa nafkah ini haknya laki-laki gitu kan. Ya era hari ini kan ternyata tidak. Jadi bagi tugas. Saya misalkan saya biasa, saya harus masak di dapur karena saya nggak masakan istri saya lebih pintar saya kira kalau kemudian saling memahami ini enak betul. Nah ini kadang-kadang kita itu nggak bisa memahami bahwa ketika penghasilannya suami berkurang gitu kan, penghasilan suami berkurang, penghasilannya dia lebih, dia menganggap bahwa suaminya itu nggak menempatkan pada tempatnya, dia nggak memberi nafkah.
gitu kan. Padahal Nah, mungkin dia sudah berkontribusi dalam ya, bentuk yang lain. yang begitu. lain. Jadi tidak apa-apa yang nyari nafkah perempuan. Itu saya kira bukan kemudian sesuatu yang terbalik, bukan. Situasional saya kira sah-sah saja dan saya anggap ini tidak dilarang oleh agama. Ya, Ini yang meskipun kadang-kadang orang memahami udah kadung terdoktrin bahwa tugasmu itu di dapur perempuan. Tugasmu itu masak, gitu kan. Tugasmu nyuci, ladenin saya. Sudah nyuci, masak, ngeladenin, malam ngeladenin lagi. Nah, ini berat sekali. Betul. Itu sumber nggak ada konflik habisnya, ya, Pak? tidak ada habisnya karena tidak ada saling memahami Baik. tugas masing-masing. Baik. Gitu, Pak Ma'ruf, kita tahan dulu gitu ya, Hmm. bahwa tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Ma'ruf begitu, landasan pertama dari keluarga tangguh definisinya adalah yang bersandar pada agama. Nah, Iya. kita akan menggali lagi pemirsa terkait dengan definisi keluarga tangguh dan bagaimana mewujudkannya. Tetap bersama kami di Rembuk Jawa Timur. Keluarga yang tangguh berdasarkan dan juga berlandaskan prinsip agama ini yang menjadi opini dari Pak Ma'ruf sendiri selaku anggota Komisi DPRD Jawa Timur begitu ya. Karena dengan adanya landasan agama yang kuat, diharapkan para keluarga ini bisa menghadapi bahtera pernikahan yang dahsyat banget begitu ya Pak ya. Seperti kapal yang mengarungi ombak gitu. Nggak tahu tuh kapan ada badainya di tengah lautan, Pak. Bisa jadi kacau kapalnya, bisa jadi tetap berlayar, tapi kalau misalkan kualitas kayunya bagus, kualitas pernisnya bagus, begitu, layarnya juga oke, kainnya bagus, insya Allah tetap berlayar begitu kan Pak? Ya. Ini Mas Imam, jadi saya melihat bahwa kita harus menyadari semua, masing-masing laki-laki, masing-masing perempuan itu menyadari kodratnya masing-masing. Jadi penyadaran kodratnya masing-masing tidak harus kemudian saya katakan tadi bahwa kodrat wanita itu di dapur, kodrat wanita itu di belakang, konco wingking. Nah, ini itu sudah tidak ada, gitu kan. Benar ada ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki itu pemimpin, gitu kan. Laki-laki pemimpin wa bima anfaqu min amwalihim, dia punya kewajiban nafkah, gitu kan. Tapi harus ada saling pengertian. Saling pengertian ini masing-masing dalam keluarga ini, baik laki-laki si suami maupun istri itu punya kesadaran yang masing-masing dengan situasi kondisi yang ada. Banyak sekali, ada contoh-contoh juga yang suaminya kerja, perempuannya kerja, tapi lakinya juga mampu mengimbangi, mampu membantu pekerjaan-pekerjaan rumah. Dan kesadarannya masing-masing ini yang harus ditanamkan, gitu kan. Tidak harus kemudian saling menyalahkan, karena ini sumber yang paling pokok yang harus kita pegang. Dasar seperti ini, dasar agama mereka. Jadi bukan kemudian menyalahkan masing-masing. Jadi istri menyalahkan laki menyalahkan ini. Nah ini yang pondasi utama. Kesadaran masing-masing, menyadari masing-masing dengan keadaan dirinya. Baik. Tidak bisa, wah enggak, kamu istri, bagaimanapun kamu istri, tapi dia cari nafkah. Nah sekarang kan nyatanya faktanya seperti itu, iya, ya kebanyakan seperti itu, gitu kan. Tapi kalau kemudian masing menyadari semua, kesadaran semua, ini akan jadi bagus. Menurunkan ego. Menurunkan ego. Ini kebanyakan orang perkawinan dini ini tidak pernah mereka mendapatkan pengetahuan, pemahaman yang tinggi tentang itu. Ini seperti lingkaran setan ya Pak? Lingkaran setan. Mereka tidak pernah mendapatkan pemahaman, pengetahuan yang semacam itu. Sehingga ketika sudah masuk ke perkawinan, baru kemudian merasakan Tolah-toleh Pak. Tolah-toleh, maka kemudian ya cerai punya anak, itu kan. Ini sumber persoalan.
Baik. Ada yang bilang bahwa kodrat perempuan sendiri itu Pak ya sebenarnya bukan berada di dapur, tapi kodrat perempuan itu adalah melahirkan, menyusui, menstruasi. Ya. Nah, menurut Bapak gimana Pak? Menurut saya gini, kodrat perempuan malah saya melihatnya begini. Saya melihat kalau dalam satu hadis dikatakan al-ummu madrasatun. Ulah. Ya, madrasatun ula. Ya kan? Nah, ibu itu pendidik dalam keluarga. Mendidik keluarga ini juga manajemen keluarga, manajemen ekonomi keluarga. Bahwa bagaimana keluarga itu tidak menjadi ricuh, keluarga itu utuh. Ini tugas wanita. Bukan tugas wanita. Ini laki-laki harus sadar itu. Berat sekali. Saya melihatnya bahwa istri itu tugasnya berat sekali. Banyak. Maka kemudian al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Nah, itu konsekuensinya. Mereka harus surga itu ada di telapak kaki ibu. Telapak kaki ibu. Karena tugas wanita itu berat. Nah, laki-laki harus menyadari ini. Nah, konflik itu kan nggak sadar mereka. Egonya laki-laki yang kemudian tidak menyadari bahwa al-ummu madrasatun ula ini, madrasah di sini ya bagaimana menciptakan kondusivitas keluarga itu adalah. Maka bahasanya sekarang ada. Di situ ada perempuan hebat, maka ada laki-laki hebat. Nah, di balik laki-laki hebat, ada perempuan yang berperan. Itu. Kalau perempuannya tidak baik, kita lihat sejarah-sejarah sudah. Masa lalu ulama-ulama apa. Wanitanya yang nggak hebat, nggak beres. Anaknya nggak beres, keluarganya juga nggak beres, Mbak Sima. Jadi itu yang saya lihat seperti itu. Baik, kalau menurut Pak Maruf sendiri Pak, mengapa kemudian ketahanan keluarga ini jadi kunci lahirnya generasi ke depan gitu? Kalau ya, misalkan gini, Mbak Sima, jadi anak yang dibesarkan dalam lingkungan keluarga yang tidak bagus, konflik, ya, pertengkaran, ini batin, emosional, keseluruhan anak terganggu. Apalagi mulai kecil dia menyaksikan pertengkaran saja, ya. Mulai kecil dia melihat suatu pertengkaran, kemudian sampai ke perceraian, rebutan ditarik ke sana, tarik ke sini, rusak jiwa. Saya yakin bahwa sulit untuk menciptakan anak yang tangguh, anak yang berkualitas. Sulit menciptakan anak yang tangguh, anak yang berkualitas, manakala anak hidup di dalam kondisi itu. Nah, kalau semakin banyak di masyarakat ini perceraian, semakin banyak perceraian, semakin banyak konflik, maka upaya untuk mewujudkan generasi emas ini saya kira gagal. Karena kunci keberhasilan negara, kunci keberhasilan masyarakat itu rumah tangga. Awal mulanya di rumah tangga. Kita mau melahirkan generasi emas, kita mau melahirkan generasi yang berkualitas, itu awal mulanya di keluarga. Digerocok bantuan sebesar apapun, mau dibawa ke barak pun. Mau dibawa barak apapun. Kalau keluarganya nggak beres, maka susah untuk menjadikan anak ini berkualitas. Tapi apa tidak ada kesempatan begitu Pak untuk memperbaiki kualitas anak dari hasil broken home tadi? Ya ada, tapi kecil kemungkinan sekali. Kecil sekali kemungkinan bahwa itu berhasil. Kebetulan saya punya lembaga pendidikan, Mbak Sima. Ini rata-rata keluarga-keluarga broken home ini punya PR sendiri untuk menyelesaikan mendidik anak-anak yang seperti itu. Penanganannya khusus ya? Penanganan khusus. Tidak gampang. Beda betul. Anak-anak yang lahir dari keluarga broken itu penanganannya beda. Maka kalau kita mau tidak hanya sekedar misalkan anak-anak terlantar. Kebanyakan anak-anak terlantar itu akibat rumah tangganya yang nggak beres. Dan saya juga belum begitu yakin bahwa penanganan anak terlantar itu anak itu akan menjadi baik. Ya memang itu makhluk manusia yang harus kita ambil. Tapi perawatannya lebih susah. Maka kita lebih berupaya mencegah lahirnya anak-anak terlantar, diperbaiki oleh keluarganya dulu. Keluarganya diperbaiki dulu, Mbak Sima. Nah, keluarga yang kita tata baik, keluarga yang kita bina baik, maka pemerintah, saya kira pemerintah pusat, pemerintah daerah harus terpanggil untuk mencegah lahirnya generasi-generasi yang broken, rumah tangga ditata dulu.
Artinya ya dari mulai KUA-nya gitu ya. KUA-nya disiapkan. Mereka mau nikah dicek dulu. Ada pranikah itu pendidikan dulu gitu kan. Sehingga nanti ketika mau mengarungi bahtera rumah tangga mereka sudah siap. Dalam kondisi apapun. Ya, kondisi terpepet ekonomi, itu mereka ketika mental mereka sudah tertata rapi, pengetahuan keagamannya sudah cukup, ya mereka nggak akan ada masalah. Atau salah satu sakit begitu Pak ya? Iya, atau salah satu sakit. Kemudian jadi tulang punggung salah satunya. Itu ketika pengetahuan keagamannya cukup, mereka tidak akan lagi menjadi keluarga rusak. Dan sumber, makanya menurut saya bahwa pemahaman keagamaan ini penting, modal penting bagi keluarga. Baik, Pak Ma'ruf tahan dulu begitu ya Pak ya. Kita nanti akan mengetahui lebih lanjut juga begitu ya terkait dengan bagaimana peran dari Komisi E DPRD Jawa Timur untuk kemudian menciptakan keluarga tangguh tadi Pak. Tetap bersama kami. Masih bersama saya pemirsa di Rembuk Jawa Timur yang dipersembahkan oleh DPRD Provinsi Jawa Timur bersama dengan narasumber dari Komisi E DPRD Jawa Timur yaitu Bapak Imam Ma'ruf. Membahas mengenai bagaimana ketahanan keluarga ini ya, ini bisa diwujudkan dengan cara membangun keluarga yang tangguh agar generasi berikutnya ini jadi berkualitas gitu Pak Ma'ruf. Tadi sudah disampaikan begitu ya Pak Ma'ruf, bahwa memang ada berbagai macam faktor yang bisa dibekali oleh keluarga begitu ya agar tidak terjadi lingkaran setan. Nah, kemudian dibutuhkan juga yang namanya kerjasama lintas sektor. Nah, terutama di sini adalah DPRD Jawa Timur sendiri, Pak. Peran dari DPRD Jawa Timur sendiri nih, seperti apa kemudian agar membangun ketahanan keluarga, membangun keluarga yang tangguh nih, Pak? Ini Mas Sima, jadi kita semakin karena kita prihatin dengan perkembangan masyarakat, dengan munculnya kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan perempuan, kekerasan terhadap perempuan akibat konflik rumah tangga, dampaknya dari kekerasan itu, maka DPRD Jawa Timur khususnya Komisi E yang kemudian yang saya bidangi itu punya gagasan untuk membuat raperda tentang ketahanan keluarga. Ini karena kita mau concern serius ini, karena ini penting untuk menciptakan masa depan generasi emas ini. Dan akibat terjadinya kasus-kasus di masyarakat, kekerasan terhadap perempuan, kekerasan terhadap anak, kemudian keterlantaran perlindungan anak yang ini maka kita menyiapkan DPRD Jawa Timur khususnya Komisi E menyiapkan merancang raperda tentang ketahanan keluarga karena ini penting. Tadi saya katakan bahwa keluarga yang sehat, keluarga yang nyaman, keluarga yang damai akan melahirkan generasi yang bagus. Sebaliknya, keluarga yang tidak baik, keluarga yang tidak sehat akan melahirkan generasi yang kurang baik. Nah, ini menjadi concern sumber penting bagi Komisi E punya concern untuk memperhatikan itu. Apa sih Pak yang kemudian jadi latar belakang Komisi E ini membuat raperda ketahanan keluarga? Apakah ketika Pak Ma'ruf kemudian sowan begitu ya ke dapilnya masing-masing itu menemukan ada keluarga yang bermasalah banyak sekali bahkan jumlahnya? Iya banyak sekali. Jadi kita ketika turun ke masyarakat kita melihat keadaan masyarakat sekarang kan tidak bisa kita tutupi. Tidak bisa kita tutupi, sudah banyak bahwa kekerasan di viral lah kita kemudian di media-media dia itu kan sudah muncul di mana-mana bahwa problem perpecahan dalam keluarga, ini perceraian, anak kemudian jadi broken, ini menjadi perhatian serius di Komisi E untuk menyiapkan raperda itu.
Baik, ada penguatan dan juga regulasi nggak sih Pak, yang kemudian akan dibahas juga dalam Raperda Ketahanan Keluarga ini, Hmm. atau jadi diskursus tersendiri begitu Pak? Mungkin tadi ya, dengan ikut memberikan sosialisasi dan juga edukasi, membuat regulasi adanya edukasi pranikah, Loh, regulasi edukasi pranikah semua Mbak itu di kita KUA. kita siapkan Mbak, semua itu kita siapkan bahwa kita lihat dari sumber-sumber konflik keluarga ini menjadi acuan, Ya, ya. menjadi pijakan kita dalam rumuskan raperda itu. Hmm. Sumber-sumber konflik, sumber-sumber kekerasan dalam rumah tangga, sumber-sumber perpecahan dalam keluarga itu apa sih? Ini kemarin kenapa sih mereka kemudian sampai melukai istrinya? Kenapa ada perceraian apa? Ini jelas ini menjadi dasar kita menyusun regulasinya ke depan. Gitu. Baik, baik. Jangan sampai nanti malah ada suatu fenomena baru, nggak usah nikah aja, atau tidak, Gen Z sekarang Nah, begitu Pak, nah, lebih memilih tidak menikah nah karena ini juga khawatir terkait dengan permasalahan ekonomi, perceraian tadi, kekerasan dalam rumah tangga, anak dan lain sebagainya. tidak menikah itu juga penyakit masyarakat itu. Hmm. Ya, penyakit masyarakat tidak menikah itu juga penyakit masyarakat. Mbak Sima, aduh Mbak, jangan. Kan tidak menikah itu mesti ya. Sekarang melihat keadaan negara ini begitu Pak ya. Ini saya agak luas sedikit pembahasannya. Ngomongin soal pemberitaan entah itu di media sosial, di media televisi, elektronik, cetak, yang setiap hari kita dihadapkan dengan tantangan-tantangan yang Nah, inilah yang kemudian tugas kita membuat raperda ini, jangan ada kemudian masyarakat itu takut nikah. Jangan ada masyarakat itu ada perceraian. Jangan ada kemudian ada keramat. Ini disiapkan Mbak Sima, jadi regulasinya juga disiapkan betul, perdanya disiapkan sehingga tidak terjadi itu. Kan kita butuh lahirnya generasi emas, butuh keluarga yang damai, butuh keluarga yang sejahtera, gitu kan, butuh anak-anak yang bisa menikmati pendidikan dengan nyaman, itu kan seperti itu. Nah, ini dasarnya negara punya tanggung jawab, dasarnya negara itu punya masa depan bagus, itu seperti itu. Yang diharapkan generasi emas itu kan seperti itu. Ini yang kemudian Komisi E concern betul untuk membuat raperda ini. Wah, ini kalau enggak, maka tidak menutup kemungkinan bahwa Indonesia juga akan hancur kalau ini tidak disiapkan. Bahwa sumber malapetaka dari sini, ini akar masalahnya kita pecahkan dulu. jangan sampai kayak Jepang begitu. Oh iya, jangan sampai Jepang kayak Jepang, Korea sudah udah mulai tidak gitu mau kan, menikah. tidak mau menikah, dia anak mudanya membuat boneka-boneka untuk istrinya. Nah, apalagi itu, Mbak. Ini sudah ngeri kan, sudah nanti sudah jadi anti rusak agama. begitu Pak ya. Betul, jadi rusak, anti agama mereka. Jadi kan nggak mau nikah karena takut problem tadi. Problematika, jadi takut, ngapain saya nikah? Nanti mesti ada masalah keluarga ini. Jadi beban. Apalagi yang sandwich generation yang harus membiayai orang tuanya. Nanti saya nikah malah jadi beban rumah tangga, jadi beban keluarga. Jadi udah deh, saya nggak usah nikah gitu kan. Tapi kan kemudian seperti di Jepang, di Korea seperti itu. Iya. Ini kita Indonesia tidak lah. Jangan sampai kayak jangan gitu. Sampai seperti itu. Baik. Terkait dengan permasalahan ekonomi yang menjadi permasalahan yang sepertinya ini akan terus melekat begitu Pak ya. Yaitu permasalahan ekonomi begitu Pak. Ini bagaimana kemudian DPRD Jawa Timur mempersiapkan generasi-generasi yang katanya siap menikah ini agar mapan juga secara ekonomi. Karena kalau kita lihat begitu Pak ya, sebenarnya ini ada kajiannya Pak, ada jurnalnya yang saya baca begitu Pak ya. Sebenarnya gaji UMR itu Pak, itu hanya cukup untuk menghidupi satu orang saja, bukan satu keluarga yang terdiri dari 3 orang misalkan minimal begitu Pak ya. Nah, inilah menurut saya sinergitas misalkan KUA dengan Komisi E, sinergitas. KUA ini punya masukan. Misalkan mereka ketika mau menyiapkan perkawinan, bahwa anak yang mau nikah ini siap secara ekonomi enggak? Ini kan butuh, kita enggak. Dari mana kita tahu? Kan gitu. Jadi Provinsi Jawa Timur, khususnya pemerintah daerah, kan enggak tahu kalau kemudian enggak ada masukan dari KUA. Makanya saya katakan, KUA ini harus betul-betul selektif.
Jadi tidak hanya sekedar menikahkan saja. Pranikah dilihat. Pranikah dilihat. Nah, karena perkawinan itu kadang kayak Madura itu kan kawin dini, atau lain lagi persoalannya kalau kemudian Yang di Ponorogo kecelakaan kemarin. di Ponorogo itu banyak kasus-kasus perkawinan dini rata-rata karena ada kasus kecelakaan. Baik, kemudian Ya, apa yang nantinya Bapak akan berikan Nah, kepada masyarakat Jawa Timur nih Pak? Pesan-pesan dan juga harapannya Pak. Saya sampaikan kepada masyarakat Jawa Timur, khususnya saya anggota DPR di Komisi E, berharap betul bahwa keluarga ini menjadi suatu perhatian bagi kita semua masyarakat. Karena keluarga menjadi perhatian seluruh masyarakat. Karena ujung tombak, Betul. sumber dasar untuk menciptakan generasi masa depan, generasi emas itu adalah keluarga. Jadi, keluarga yang tidak baik akan melahirkan generasi yang tidak baik. Keluarga yang baik pasti akan melahirkan generasi yang baik. Ini udah kunci. Bagaimana mungkin Jawa Timur nanti akan menjadi baik kalau keluarganya sendiri tidak Baik, mari pemirsa kita sukseskan bersama begitu ya, dan kita dukung seluruh program pemerintah dan juga DPRD Provinsi Jawa Timur untuk membangun ketahanan keluarga, membangun keluarga yang tangguh begitu ya, biar generasi-generasi berikutnya ini punya karakter yang kuat juga, yang baik, dan tidak ada lagi stunting nih. Ya, stunting di Jawa Timur juga turun. Saya Singa Perwira dan juga Pak Ma'ruf dari Komisi DPR Jawa Timur pamit. Kita ngobrol-ngobrol lagi next time ya Pak ya. Ya. Sampai jumpa. Ya.